Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septavia Nevis Judiko NIM 212410103039 dan rekan saya Leonardo Rumus dan Kusuma Putra NIM 212410103051. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tugas Algo 2 pada pertemuan 13 yaitu short test pad. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai shortcut programnya. Yang pertama, di sini yang pertama kita mengimport take inter untuk membuat kanvas dari program yang akan kita jalankan nantinya. Kemudian di sini kita juga mengimport modul copy yang fungsinya itu sebagai sebuah penyalinan yang terkadang itu akan dibutuhkan sehingga seorang dapat mengubah salinan tanpa mengubah yang lainnya. Modul ini itu menyediakan operasi salinan dangkal dan salinan dalam. Karena yang kita ingin di sini adalah mengcopy value aslinya, maka kita membutuhkan deep copy atau salinan dalam. Kemudian di sini ada window dan canvas yang nantinya akan menampilkan grafik user interface-nya. Oke, yang selanjutnya di sini karena kita di sini masih menginputkan data berupa string, maka dari itu kita split dulu dan split ini akan mereturn list. Jadi yang pertama di sini ada dev input titik yang nantinya itu akan menampilkan test case. Kemudian ada set simple yang mana test case-nya nanti ada beberapa dari titik-titik. Kemudian ada canvas create oval untuk menampilkan XY-nya. Kemudian ada set simple dot append di sini untuk menampilkan titik XY-nya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada dev input start target yang mana fungsi di sini itu berguna untuk menginputkan target atau tujuan, yaitu berupa titik 0,4. Jadi di sini startnya 0 dan n-nya atau terakhirnya itu 4. Nanti akan di-return dari yang kiri atau indeks ke 0. Itu. Nah, untuk startnya dan indeksnya ke 1 itu adalah n-nya dan finish atau tujuan kita. Untuk yang selanjutnya di sini ada dev connect edge yang mana dalam artian kita di sini sudah disediakan grafnya dan kita tinggal menghubungkannya. Dan yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah listnya yang akan mereturn berupa himpunan edge-nya. Jadi list yang ada di dalam list tersebut adalah list 2 dimensi. Untuk ada canvas.createLine ini di sini nanti fungsinya adalah untuk membentuk garis menghubungkan titik-titik menggunakan garis. Oke, yang selanjutnya di sini ada define neighbor yang digunakan untuk menentukan tetangganya yang nantinya akan mereturn list tetangga dan harganya atau beratnya. Yang mana itu berupa list 2 dimensi. Untuk yang selanjutnya di sini ada def sum column yang berfungsi untuk menjumlahkan jarak antara satu titik ke titik yang lainnya atau edge-nya. Nah, di sini tuh ada 2 parameter edge-nya dan extract kolomnya itu berarti di sini nanti target index weight atau beratnya. Oke, berikutnya ada dev short test pad yang digunakan untuk menentukan mana jarak titik yang paling pendek ketika fungsi ini sudah menemukan jarak mana yang terpendek. Fungsi ini akan mereturnnya. Dan saja di sini ada devpath yang mana itu untuk menentukan solusi, kombinasi atau work yang dapat dilalui. Parameter yang dibutuhkan adalah edge, current position atau posisi kita sekarang dan target vertex-nya. Nah, untuk yang pertama ada end vertex. Nanti posisi awalnya dimulai dari not null dan visited vertex-nya masih kosong. Yang nantinya di sini akan membandingkan mana saja yang bertetangga dengan posisi awal dan nantinya akan dibalikkan saja. Dan yang dikembalikan nanti adalah vertex-nya dan weight-nya atau jaraknya.
Selanjutnya di sini ada looping yang masing-masing neighbornya tergantung jarak titik mana yang paling terdekat. Setelah itu ditandai jika titik tersebut bukan berarti target memiliki titik, maka akan else lalu program baru melakukan looping. Kemudian ada walk.append yang isinya itu posisi sekarang dan harganya. Kemudian ada pet. Oke, yang terakhir di sini ada shortcut program yang bisa kita lihat. Di sini terakhir kita akan ngeprint atau mengeksekusi solusi yang tadi dengan yang baru. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Lataviana Filipico. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana program tersebut berjalan. Nah, yang pertama di sini kita run dulu, mungkin dari programnya. Pertama kita buka CMD, mungkin. Lalu setelah itu CD. Terus kita masukkan sebenarnya. Nah, di sini kita masuk ke sini, folder tempat menyimpannya, kita kopas saja, lalu kita masukkan di sini, selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan Python, lalu filenya di sini saya memberi nama dengan software terus .py, jangan lupa agar lalu di sini test case-nya diberi nama test case-nya T1. Ini test case-nya diberi nama T1.txt. Source.py T1.txt Python this is one. Oh, salah folder. Kita keluar dulu, kita ganti. Ternyata di sini folder tadi di pertemuan 13 harusnya. Copy. Sudah. Terus lalu T1 txt. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya, hasil codingannya. Di sini titik yang paling dengan harga terendah sampai tujuan itu saya beri tanda dengan warna hijau. Di sini ada berbagai jalur untuk mencapai tujuan. Di sini titik pertama yaitu titik 1, lalu tujuannya yaitu titik 11. Titik 10. Menurut titik 10 tujuannya. Nah, untuk mencapai ke titik 10 di sini banyak jalur yang bisa dilalui, tapi jalur yang paling terdekat itu yang saya beri tanda hijau ini. Yang pertama di sini ada 9, di sini 1 ke 4 itu harganya 9, lalu 4 ke 5 harganya 4, 5 ke 6 harganya 2, 6 ke 9 harganya 2, dan 9 ke 11 harganya 2, dan 11 ke 10 harganya 2.
Di sini titik di sini total harganya semuanya itu yang paling rendah. Eh, Kenapa di sini memilih yang paling rendah? Karena di sini kita mencari meminimalisir dari harga-harga atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu kenapa tidak memilih dari 1, 4, 7 terus dilanjutkan ke 10? Karena di sini harganya itu atau biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada eh, garis yang saya tandai dengan warna hijau di sini. Nah, di sini saya akan memberitahu atau menerangkan tentang algoritma dari Sortospat ini. Jadi yang pertama itu uh, kita menentukan kombinasi solusi atau jalan cara-cara sampai untuk mencapai tujuan. Entah itu yang terpendek, sedang, ataupun yang terjauh. Dan yang pertama itu jika kita sudah menentukan semuanya, kita bisa membandingkan setiap harga. Di sini misalkan ada 7, 8, dan 9. Di sini meskipun harga yang terendah adalah 7, tapi di sini memilih 9 karena di sini untuk mencapai ke titik 10, di sini total dari semua perjalanan yang paling rendah itu adalah 9. Dan yang pertama itu algoritmanya di sini titik 1 di sini akan mencari di mana tetangga yang bisa dilalui. Misal di sini kan ada tetangganya yaitu 0, 2, dan 4. Di sini dia akan mencari dulu di 0, mencari dulu di 2, dan mencari dulu di 4. Jika tidak ada, maka dia program ini akan berhenti di titik 1. Terus selanjutnya misalkan jika vertex tetangga tersebut adalah tujuan, maka program akan memasukkan jalan ke dalam path solusi. Jika tidak, program tersebut akan mundur. Apabila ada titik tetangga, lakukan perjalanan ke masing-masing titik tetangga tersebut. Setelah itu akan melooping hal tersebut sebanyak berapa titik tetangga tersebut. Selanjutnya, jika tidak ada, maka akan berhenti di titik tersebut. Selanjutnya, mungkin kita bisa mengulangi hal tersebut di titik selanjutnya. Misal di sini setelah dari titik 1 kita bertemu ke titik 4. Nah, di titik 4 ini ada 3 tetangga, yaitu 2, 5, dan 7. Nah, program tersebut akan memilih di mana titik terdekat atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai ke titik 10 dengan biaya terendah atau harga termurah.
Kita langsung cek satu-satu aja saja harganya. Mungkin di sini ada 8. Misal di sini lewat kotak terluar. Di sini ada 8, 10, 2, 2, dan 2. Di sini totalnya ada 24. Nah, jika lewat jalur yang ini, sebentar. Jika lewat jalur yang ini totalnya yaitu 24. Setelah itu jika melewati jalur yang ini, yang bawah ini, total perjalanannya yaitu 6, 14, 14, 23. Jika melewati jalur yang ini 7, 9, 10, 19, 25. Jika melewati jalur yang ini akan berharga 25. Lalu jika yang melewati jalur yang ini itu harganya 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19. Nah, di sini cuman harga yang dikeluarkan itu cuma 21. Nah, jadi program tersebut akan memilih jalan atau total dari harga untuk mencapai tujuan tersebut dengan harga terendah. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.